Drop it. Oke, selamat bertemu kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik 1 subtema 2 mengenai kebersamaan dan keberagaman. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Oke. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram di antara lain adalah 1. Bacalah paragraf dengan seksama. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. 4. Gagasan pokok adalah bagian inti dapat ditulis di bagian atas ataupun tengah. Yang 5. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, di sini ada contoh untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Nah, di sini kita melihat contoh dalam bentuk diagram. Nah, gagasan pokoknya yang tadi Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Sedangkan untuk gagasan pendukung di sini bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang satunya lagi ada bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Untuk yang terakhir, nah di sini ada keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Ini merupakan bagian dari gagasan pendukung sebagaimana penjelas dari gagasan pokok. Oke, kita lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya di sini kita mengetahui untuk cara menghasilkan bunyi benda. Nah, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, bunyi dapat tersalurkan melalui getaran suara yang merambat. Nah, contoh pita suara yang bergetar ketika berbicara. Nah, pita suara ini ada di dalam dekat tenggorokan. Nah, dia menggantung dan kita akan menghasilkan suara ketika berbicara dengan berupa pita suara itu yang bergetar. Nah, untuk pendengaran manusia. Nah, pendengaran manusia berupa telinga adalah salah satu panca indera. Fungsi telinga merupakan alat pendengaran, alat keseimbangan bagi tubuh. Nah, telinga terbagi menjadi 3 bagian. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, bagian-bagian telinga. Nah, ini ada gambar telinga nih untuk bagian luar, tengah, dan dalam. Apa saja sih yang ada di dalamnya? Oke, kita simak. Nah, untuk di sini ada daun telinga. Nah, yang bisa kita lihat sini adalah menangkap getaran bunyi fungsinya. Ada lubang telinga, meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ada telinga tengah, di sini menghalangi debu dan air yang masuk. Ada gendang telinga, menerima getaran bunyi dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Kita lanjut, tulang pendengaran meneruskan getaran bunyi ke koklea. Dan untuk saluran Eustachius menghubungkan ruang telinga tengah faring. Yang selanjutnya ada koklea, menerima dan meneruskan getaran bunyi syaraf pendengaran. Nah, ini diteruskannya biasanya melalui ke otak. Nah, di sini ada saluran tengah lingkaran, membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Ini untuk bagian telinga luar, dan ini untuk bagian telinga tengah, dan ini untuk bagian telinga dalam. Apa saja sih bagian-bagiannya? Nah, untuk bagian telinga luar ada daun telinga dan lubang telinga. Untuk bagian telinga tengah di sini ada telinga tengah sendiri. Nah, untuk bagian telinga dalam mulai dari tulang pendengaran, gendang telinga, saluran setengah telinga. Untuk itu saluran setengah lingkaran, ada juga koklea dan saluran Eustachius. Kita lanjut. Proses mendengar bunyi. Di sini ada getaran dari sumber bunyi. Dilanjut ke gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi bergetar, menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Dilanjut ke koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirim ke saraf pendengaran.
Dilanjut dengan syaraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, lalu menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Kita lanjut. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai lebih dari dari 20 sampai dengan 20 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah, pelan, dan ada juga orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, kita lanjut. Untuk keragaman agama di Indonesia, di sini Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini untuk agama Islam. Nah, kitab sucinya yang dianut adalah Al-Qur'an. Untuk tempat ibadahnya adalah masjid yang sering kita jumpai. Hari besar keagamannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Nah, untuk Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam, biasanya dirayakan setiap 1 Syawal. Penanggalannya Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Kita lanjut. Untuk agama Kristen dan Katolik ini sama. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamaannya adalah Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, untuk Natal sendiri merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Kita lanjut. Untuk agama Hindu di sini kitabnya adalah Weda, tempat ibadahnya adalah Pura. Hari besar keagamannya adalah hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagar Besi. Nah, Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu, dirayakan setiap tahun baru Saka dan penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Kita lanjut dengan agama Buddha. Untuk agama Buddha di sini kitab sucinya adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya adalah Wihara. Untuk hari besar keagamannya ada hari Waisak, hari Asadha, dan hari Kathina. Nah, Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Nah, untuk kitab suci dari agama Konghucu atau agama yang terakhir ini adalah Sishung Wujing. Tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Nah, Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu, di mana perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama dan pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di Kelenteng. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Di sini ada kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai satu tujuan. Manfaat kerjasama kita lihat di sini adalah meringankan pekerjaan, kedua membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, ketiga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, keempat memupuk rasa tolong menolong. Oke, kita lanjut. Di sini ada kerjasama di lingkungan rumah. Nah, contoh kerjasama di lingkungan rumah antara lain 1. Ronda. Kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari. Nah, di sini tujuannya untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, ataupun dengan kendaraan bermotor. Warga wajib bergiliran ronda untuk memberi perlindungan pengamanan bagi warga. Untuk kerja bakti, pada bagian kedua, contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga adalah membersihkan sampah dan menyumbat selokan. Yang menyumbat selokan di sini selanjutnya memperbaiki jalan, memperindah taman. Yang ketiga ada gotong royong, menolong warga yang mengalami musibah. Nah, di sini saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga yang terkena musibah. Yang keempat, persiapan hari kemerdekaan. Nah, biasanya pada 17 Agustus setiap warga di sini dari berbeda-beda suku pada ruang lingkup tempat tinggal yang sama dan agama yang berbeda saling bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Kita lanjut.
Kerjasama di lingkungan sekolah bisa kita lihat di sini, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, dengan teman-teman sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Nah, piket di kelas salah satu kerjasama kegiatan dilaksanakan di sekolah. Nah, bisa kita baca atau kita lihat. Nah, selanjutnya mengumpulkan sumbangan. Nah, ini juga salah satu bentuk kerjasama untuk membantu teman yang terkena musibah dan sebagainya. Kita lanjut. Mengerjakan tugas kelompok. Nah, di sini kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai. Seperti halnya proyek, jika kita buat secara berkelompok maka akan cepat selesai dan tercapainya suatu proses kerjasama di situ mendapatkan informasi bersama-sama. Contoh kerja kelompok, diskusi, membuat prakarya, presentasi di depan kelas. Nah, untuk dari KLM atau MLK itu ada merupakan bagian dari sudut. Kita lanjut. Jadi ciri sudut berdasarkan besarnya sudut dibedakan menjadi sudut lancip besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya tetap 90 derajat. Nah, untuk sudut tumpul besarnya kisaran di antara lebih dari 90 derajat hingga 180 derajat. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Tetap 180 derajat. Kita lanjut. Untuk agama Kristen dan Katolik ini sama. Kita sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamannya adalah Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Oke, alat bantu mengukur besaran sudut dinamakan busur derajat. Nah, jika kalian ingin tahu bagaimana busur derajat itu seperti apa, kita lihat di sini. Bentuk busur derajat berupa setengah lingkaran dan memiliki dua skala, ini tadi 0 sampai dengan 180 derajat. Bentuknya adalah seperti apa? Nah, seperti ini. Ini merupakan busur derajat. Bisa kita temui di toko buku dan alat tulis lainnya. Nah, untuk skalanya bisa kita lihat, skala luarnya 0 derajat. Garis alas ini yang lurus berwarna hitam tebal. Untuk garis titik pusat ini tengah-tengah motong. Nah, untuk skala 0 bagian dalam ini sama sepertinya bagian luar, cuma ini ada skala dalam karena Allah berada di dalam. Nah, mengukur sudut menggunakan busur derajat. Letakkan busur di atas sudut yang akan diukur. Impitkan titik sudut yang tepatnya di titik pusat busur. Pastikan salah satu kaki sudut tepat berhimpit dengan garis alas busur. Perhatikan kaki sudut lainnya, bacalah angka pada busur yang berhimpit dengan kaki sudut tersebut. Kita lihat di sini contohnya. Ini ada sudut lancip. Kita lihat dari 0 derajat bagian dalam dan selanjutnya di sini untuk kaki sudut lainnya ada 60 derajat bagian dalam. Nah, 60 derajat kan bisa kita lihat. Oke. Cukup sekian, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran tematik ini. Selamat belajar, sampai berjumpa kembali. Drop it.